Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Kalau kita melihat perjalanan daripada Ayub, seorang yang tadi luar biasa gitu, ya, seorang yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi dalam waktu yang seketika, semua bisa berubah dari sesuatu yang diberkati, yang luar biasa menurut ukuran manusia, sekarang berubah. Ya, kalau kita sekarang masa-masa seperti itu, ya, itu juga terjadi, ya, walaupun tidak separah dengan kehidupan Ayub pada waktu. Coba bayangkan Ayub pada waktu itu, ya, hartanya semuanya ludes, ya, anak-anak yang dia sayangi juga meninggal dalam waktu yang seketika. Lalu kemudian ditambah dengan istri yang tidak siap menghadapi kenyataan itu. Bagaimana dia katakan, udah tutupin aja Allahmu dan matilah gitu, ya. Belum sobat-sobatnya pada waktu itu yang diharapkan memberikan juga support dan dukungan. Memang pada awal-awalnya memberi dukungan, ada bersama-sama dengannya 7 hari 7 malam tinggal bersama dengan Ayub pada waktu itu, ya. Belum pada waktu itu juga sakit diderita oleh Ayub. Tapi setelah itu dari sahabat-sahabatnya bukan dukungan moral yang diberikan, bukan support yang diberikan, tetapi apa? Tuduhan dan tuduhan, ya. Penghakiman. Wah, Ayub ini betapa lengkaplah penderitaannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat ke-11, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itulah yang dia rancangkan bagi umatnya, bagi kita juga yang hadir pada pagi hari ini, ya. Mungkin ada masalah, ada pergumulan, ada beban-beban yang kita hadapi, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Boleh orang dunia berkata tidak ada lagi harapan bagimu, ya, tidak ada lagi jalan keluar bagi persoalan yang kamu hadapi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bersaksi, sejak kami menikah, kami tinggal di Pastori yang ini lebih gede ruangan ini gitu, ya. Yang namanya tinggal di Pastori ya tempatnya kecil karena dipakai yang lain kan buat kegiatan dan sebagainya. Sejak kami menikah bersepakat bahwa kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami rumah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang terbaik. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu juga kadang-kadang kepikir secara manusia, kita mau beli rumah ini juga untuk bisa ini sehari-hari aja udah puji Tuhan, udah syukur gitu kan, ya. Ditambah dengan anak-anak yang sekolah, jadi berkat bukan ada berkat ada, tapi kan semuanya itu karena sekolah, ya. Anak saya sekolah dari TK sampai SMA di BPK, ya, dua-duanya tuh. Tentunya juga biaya terus dan lain sebagainya, tambah kuliah dan lain sebagainya. Secara manusia, ya, kapan masih jauh dari harapan. Tetapi kami tetap ada bayang-bayang pikiran seperti itu, tapi kan tetap kuatkan iman percaya kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun 2018 Desember ketemu seseorang dan dia berkata kepada saya, Pak Yosya masih ngontrak karena setelah tinggal di Pastori, anak-anak udah besar dan udah gede-gede, ruangnya segitu kan juga tidak baik gitu kan. Akhirnya kita ngontrak ngajau dari gereja. Saya bilang masih
nggak ada keinginan beli rumah. Keinginan itu ada dan itu yang kami doakan saja. Ya tunggu waktunya Tuhan lah. Lalu dia berkata, udah cari aja rumah-rumahan. Cari perumahan. Nanti saya yang kasih DP-nya gitu. Nanti kamu cicil. Ya udah, cari ini. Saya bilang, benar nggak ini? Jangan guyon gitu kan. Apa itu PHP gitu kan? Pemberi harap. Iya benar, cari gitu kan. Cari, lalu ya kalau ada nanti ajukan ke bank gitu kan. Saya ke bank ditolak, gaji sebulan berapa, pekerja apa. Saya gajinya nggak nentu. Nggak seperti yang kerja di perusahaan kan udah sekian puluh juta sebulan gitu kan. Ini nggak nentu ya, pasang surut gitu kan dan sebagainya, karena kita hanya berharap sama Tuhan, tapi tetap Tuhan berkati. Lalu saya bilang ditolak di bank, nggak di ACC. Ya udah kalau gitu cari aja yang dekat-dekat lah. Ya kalau tidak ada ini ya udah yang masuk gang gitu kan, tapi bagusan gang kecil gitu kan. Sana sini Tuhan bukakan jalan, kalau memang ini kehendakmu pasti Tuhan tujukan. Cari sana sini dan sebagainya. Singkat cerita, dapat di daerah Jalan Madesa dekat perumahan Buana. Ya. Jadi kalau ada yang tahu daerah perumahan Buana di Kota Bandung, dan di depan itu ada Jalan Madesa 4. Saya tinggal di situ. Lalu tanya harga ini, ternyata cukup mahal juga, ya 300 juta. Lalu saya bilang, ada di sana. Oh ya, saya mau lihat. Ya lihat. Oh ini cocok ini. Sebelumnya ada beberapa tempat, dia bilang, oh enggak, jangan ini, kurang ini. Rumahnya sih, tapi jalannya yang ini gitu, kecil, hanya masih motor saja. Oh ini cocok. Udah aja nego. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih? Saya bilang lagi, ini kan harus cash. Kalau cash kan, ya saya terus terang aja ya belum punya dana untuk itu. Dia bilang udah, saya yang talangin. Pokoknya nanti Pak Yosia bisanya cicil tiap bulan berapa, bisanya aja gitu. Nggak ada ini, nggak ada bunga atau apa, nggak ada. Pokoknya tiap bulannya bisanya berapa. Ya kalau benar ya hayo gitu. Ya singkat cerita ya udah, saya ke notaris. Lalu saya bilang ya harus sejelas gitu kan. Ini rumah atas nama siapa gitu kan? Ya dia bilang atas nama kamu lah. Habis nama siapa? Ya, dan sebagainya. Ya puji nama Tuhan. Tahun 2019 bulan Februari, apa yang kami idam-idamkan selama 22 tahun, cukup lama Bapak Ibu ya. Ya, kalau Abraham 25 tahun menantikan janji Tuhan supaya punya anak, saya 20 tahun, 22 tahun Tuhan nyatakan kuasanya dan Tuhan sanggup melakukan segala hal. Itu yang saya alami, itu yang kami alami. Tidak mungkin kami nggak punya modal, nggak punya uang untuk itu. Jangan-jangan untuk beli, buat DP aja. Kalau ibaratnya cicilan itu nggak ada, ya nggak ada. Karena apa? Kita fokus kepada anak-anak yang sekolah. Dan puji Tuhan, sertai semua. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat ini juga menjadi meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 katakan, tetapi seperti apa? Saya ulangi sekali lagi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Amin.
Semuanya itu disediakan Allah bagi yang mengasihi. Saya kurang manusia pada waktu itu mungkin, tapi kami tetap berharap kepada Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Dia yang punya langit dan bumi. Ya, Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini juga mengingatkan pada kita, mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan yang sudah digumuli begitu lama. Jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah patah semangat. Berharaplah kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah semuanya itu bisa. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi. Ya, luar biasa. Ya. Saya cerita ini karena saya alami yang bahwa Allah itu luar biasa. Lalu kemudian pada Desember 2020, lagi masa-masa corona gitu. Atau ada telepon, Pak Yos bisa ketemu jam 7 pagi. Oh iya, pikir saya mau konsultasi gitu kan. Oh iya, boleh. Lalu pagi-pagi jam 7 ketemu. Lalu nggak banyak ngomong, langsung kasih kunci mobil. Pak Yos ini berkat Tuhan buat keluarga Bapak Yos. Nggak pernah terpikir. Punya motor juga udah bersyukur gitu. Ya, mobil Grand Livina Tuhan sediakan. Itu anugerah Tuhan yang biasa. Saya siapa saya? Bukan, ya saya hanya membantu pelayanan di Pak Gembala ya. Saya di cabang di Suryani ya, Pak Gembala ya, beliau hadir tuh hanya sewaktu-waktu saja, tapi banyak dipercayakan kepada saya untuk melayani, untuk membina jemaat Tuhan di sana. Saya bilang ini benar, sampai istri saya ini benar, nggak kayak gitu. Ya itu buktinya Tuhan sediakan anugerah dan sebagainya. Lalu belum selesai itu Bapak Ibu yang dikasih itu, soalan lagi terjadi karena saya di BINUS harus lunasi uang kuliah untuk semester depan ya gitu. Jadi padahal saya sudah ajukan dicicil, tapi tahu-tahu harus lunas, jadi nggak diberi jadwal kuliah masuk dan sebagainya. Lalu kita ajukan boleh cicil nggak ke itunya. Lalu dia katakan boleh, tapi diberi waktu hari ini. Waktu itu hari Selasa. Ya udah, saya bilang ke Sri, udah bikin surat ini. Saya juga badminton dulu gitu. Badminton tentu nggak mau dipusingkan dengan hal itulah, pasti cuma buka jalan. Istri bilang nanti kalau pulang dari situ ke pos ambil materai gitu, beli materai yang 12.000, 10.000 saya lupa, ya, 10 sekarang ya. Ya udah beli pulang, lalu saya sampai di rumah, dia bilang, istri saya bilang, ini kenapa ya? Saya print ini surat, selalu ada aja yang salah. Salah nomornya, salah kali kata-katanya, ada hurufnya gitu. Salah, ini udah 5 kali. Kenapa ya? Udah tenang aja, perbaiki lagi lah, masih ada waktu sampai jam 3 dikasih waktu. Ya, dikasih waktu sampai jam 3. Udah tenang aja. Lalu dia bikin lagi. Pas lagi nge-print dia buka HP. Ya. Teman dari istri saya, dia bilang ke istri saya, iya saya teh kenapa ya? Tadi malam teh sampai jam 12 malam itu nggak bisa tidur, tapi ingat terus sama keluarga. Lalu saya kira berkat ya buat keluarga. Pas dibuka, ternyata itu cukup
buat untuk melunasi. Karena kita udah cicil, udah masuk tapi belum masih banyak gitu. Ya masih setengahnya lah. Ya, sendiri di Binus 1 semester udah berapa? Ya, tapi Tuhan luar biasa, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Ayu mengalami berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya, orang dunia boleh berkata nggak ada harapan lagi bagi Ayu. Ya, tidak ada lagi masa depan buat Ayu. Tetapi kita melihat bagaimana Ayu katakan, aku tahu bahwa bagi Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rencanamu yang gagal. Hal yang sama juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa Ia sanggup menolong dalam kehidupan kita. Apapun masalah pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, pertolongan selalu ada, tangannya terulur bagi kita. Bukankah firman Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang lebih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Ibrani 13 dikatakan apa? Bagaimana Tuhan berkuasa. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama juga, kuasanya tidak pernah berubah untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan, bukan tidak ada masalah banyak. Kami sekeluarga kena corona pertengahan tahun lalu. Itu yang lagi yang lebih banyak yang meninggal itu sekeluarga. Ada beberapa jemaat yang meninggal kan. Saya harus melayani. Saya ada di garis terdepan. Sudah pakai yang kayak apa itu? APD yang kayak astronot gitu loh. Pokoknya semuanya